Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita akan membahas tentang metode melengkapi kuadrat sempurna dan rumus kuadratik pada persamaan kuadrat. Jadi selain ada metode pemfaktoran untuk mencari akar-akar atau selesaian dari persamaan kuadrat, kita juga bisa menggunakan metode melengkapi kuadrat sempurna serta rumus. Seperti biasa, sebelum kita mulai, kita baca dulu quote berikut ini ya. Pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk mengubah dunia. Oke, jadi sudahkah kalian siap untuk mengubah dunia? Langsung saja, ada beberapa hal yang perlu kita ingat kembali. Yang pertama, tetap ya, kita harus mengingat tentang bentuk umum dari persamaan kuadrat, yaitu ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0, dengan a, b, dan c-nya bilangan real, dan a-nya tidak sama dengan 0. Selain itu, karena kita akan membahas tentang metode melengkapi kuadrat sempurna, ya, ada juga yang perlu kalian ingat, yaitu rumus jumlah dan juga selisih kuadrat. Di sini ya, yang pertama, rumus jumlah kuadrat. Jadi ada dua bilangan, kita jumlahkan kemudian kita kuadratkan. Ini x plus y kuadrat kan sama dengan x plus y dikali x plus y. Nah, penjabarannya adalah x kuadrat plus 2xy plus y kuadrat. Begitu juga untuk rumus selisih kuadrat, yaitu x min y kuadrat sama dengan x kuadrat min 2xy plus y kuadrat. Kenapa kita perlu mengingat kembali bentuk ini? Karena pada dasarnya tujuan kita ketika kita menggunakan metode melengkapi kuadrat sempurna adalah kita mengubah bentuk persamaan kuadrat menjadi bentuk yang seperti ini. Persamaan ini yang di sebelah ruas kiri ini ya. Kurang lebih seperti ini. Tadi kalau persamaan kuadrat kan bentuknya ax kuadrat plus bx plus c. Nah, kita akan mencari nilai c yang nanti akan sama dengan y kuadrat ini. Seperti itu ya. Oke, langsung kita masuk ke materinya. Nah ya, jadi pada metode kuadrat sempurna ini seperti yang saya bilang tadi, kita akan mengubah bentuk persamaan kuadrat menjadi bentuk jumlah seperti ini ya. Jumlah atau selisih ini ya, bisa jumlah bisa selisih kuadrat. Oke, untuk langkah-langkahnya ya, jadi pada persamaan kuadrat berbentuk ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 ini ada beberapa langkah-langkah yang perlu kalian perhatikan. Yang pertama, mengubah koefisien a pada ax kuadrat ini menjadi 1. Jadi kalau misalkan ada persamaan kuadrat yang a-nya ini tidak 1, kita ubah terlebih dahulu menjadi 1. Jadi kita bagi dengan suatu bilangan yang menghasilkan 1. Kemudian, yang kedua, ubahlah persamaan kuadrat dengan suku yang bervariabel. Suku yang bervariabel di sini kan ax kuadrat dan bx ya. Itu di ruas kiri dan konstantanya kita letakkan di ruas kanan. Gitu ya. Kemudian langkah yang ketiga, bagilah b pada bx dengan 2. Itu kita menentukan nilai dari b per 2. Ya, jadi langkah ketiga ini kita menentukan nilai b per 2. Dari yang mana? Dari yang atas ini yang masih bentuk x kuadrat ini atau ketika sudah berbentuk x kuadrat. Ya, jadi kita mencari nilai b per 2 ini ketika kita sudah membagi koefisiennya a menjadi 1. Jadi bukan kembali ke soal yang awal ya. Jadi ketika kita sudah mengubah a-nya menjadi 1, baru kita cari nilai b per 2-nya. Setelah itu pada langkah keempat, tambahkan b per 2 dikuadratkan ya. B per 2 dikuadratkan pada kedua ruas pada persamaan yang di langkah kedua ini. Tadi pada langkah kedua kita sudah meletakkan suku bervariabel di sebelah kiri, di ruas kiri, dan konstanta di ruas kanan. Kemudian kita tambahkan pada kedua ruas itu nilai b per 2 kuadrat. Ya, jadi konsepnya kalau salah satu ruas ditambahkan oleh suatu bilangan, maka ruas yang lainnya juga harus kita tambahkan dengan bilangan yang sama. Seperti itu. Kemudian pada langkah yang kelima, nah karena kita sudah sampai di sini, maka kita ubah ke dalam bentuk jumlah atau selisih kuadrat tadi. Langkah yang terakhir yaitu kita menyelesaikan persamaan. Langsung kita masuk ke contoh. Perhatikan contoh berikut. Nah di sini contoh yang pertama, a-nya sudah 1 ya. Jadi kalau contoh yang pertama ini kita bisa skip langkah yang pertama. Karena di sini a-nya sudah 1. Kemudian pada langkah yang kedua yaitu kita mengubah letak suku yang berkoefisien ini kita letakkan di ruas kiri dan konstanta di ruas yang kanan. Jadi seperti ini. X kuadrat plus 12x plus 5 sama dengan 0, kita ubah menjadi x kuadrat plus 12x sama dengan negatif 5. Ya. Jadi kedua ruas kita kurangi dengan 5.
Oke, kemudian langkah yang ketiga kita menentukan nilai B per 2. Di sini A-nya tadi 1, ya. A-nya 1, B-nya 12, C-nya 5. B per 2 berarti 12 per 2 yaitu 6. Setelah kita menemukan nilai B per 2-nya, kita masuk ke langkah keempat yaitu tambahkan B per 2 kuadrat. Ini ya, tambahkan B per 2 kuadrat pada kedua ruas. Pada langkah yang pada persamaan yang pada langkah 2 itu ya. Nah, karena B per 2-nya tadi 6, ini B per 2-nya kita ketemu 6, maka B per 2 kuadrat adalah 6 kuadrat. Ini jadi kedua ruas kita tambahkan dengan 6 kuadrat. Sehingga dari sini, dari persamaan di langkah yang kedua ini, X kuadrat plus 12X sama dengan negatif 5, kita ubah menjadi X kuadrat plus 12X plus 6 kuadrat sama dengan negatif 5 ditambah 6 kuadrat. Ya, kita selesaikan yang ruas kanan. Negatif 5 ditambah 6 kuadrat. 6 kuadrat 36. 36 ditambah negatif 5 jadi 31. Kita lanjut. Ini ya, tadi kan sudah ketemu ini ya. Ya, kita sudah ketemu ini pada langkah yang keempat. Kemudian kita mengubah persamaan ini menjadi bentuk selisih kuadrat. Kalau kita perhatikan kan tadi bentuk jumlah atau selisih kuadrat, karena ini semua tandanya sudah positif, maka yang kita gunakan adalah rumus jumlah kuadrat ya. Yang ini yang plus X plus Y kuadrat sama dengan X kuadrat plus 2XY plus Y kuadrat. Gitu. Sehingga kita mengubah, kan ini sudah bentuknya kuadrat, ini juga kuadrat, sudah memenuhi X kuadrat, yang belakang Y kuadrat yaitu 6 kuadrat, sehingga Y-nya adalah 6. Kemudian yang 12X ini kita ubah menjadi bentuk 2 kali X kali Y, karena Y-nya 6, maka 12 ini kita ubah menjadi 2 kali 6, 2 kali 6X. Ya, jadi bentuknya X kuadrat plus 2 kali 6X plus 6 kuadrat sama dengan 31. Kalau kita perhatikan, karena bentuknya sudah sama dengan penjabaran dari rumus jumlah kuadrat ini, maka yang di atas ini kita bisa ubah menjadi bentuk yang ini, rumus jumlah kuadrat ini, yaitu X ditambah Y. Y-nya di sini kan 6 ya. Jadi X plus 6 kuadrat sama dengan 31. Nah, pada langkah yang kelima ini kita tidak mengubah yang ruas kanan sama sekali. Ya, ini mohon maaf, ini salah. Harusnya ini ruas kiri ya. Ini ruas kiri. Oke. Seperti itu. Kemudian pada langkah yang keenam kita selesaikan persamaan ini. Nah, karena kita sudah punya X plus 6 kuadrat sama dengan 31, gitu ya, maka, mohon maaf, ini harusnya ada tanda akarnya. Ya, jadi ini maksudnya seperti ini. Ya, kalau kita akarkan salah satu ruas, maka ruas yang lain juga harus kita akarkan. Nah, pada langkah ke-6 ini kita akarkan pada kedua ruas ini. Jadi X plus 6 kuadrat kita akarkan. Sehingga akar X plus 6 kuadrat sama dengan akar 31. Kita ingat kembali, ketika ada bentuk kuadrat kemudian kita akarkan, maka dia akan hasilnya adalah bilangan itu sendiri, ya kan ya. Contohnya akar 2 kuadrat kan akar 4 itu 2, jadi akan kembali ke bilangan itu sendiri, yaitu 2. Sehingga sama dengan X plus 6 kuadrat ini, ketika kita mengakarkan X plus 6 kuadrat, maka hasilnya adalah X plus 6. Kemudian pada ruas kanan kita tuliskan plus minus akar 31 hasilnya ya. Nah, oleh karena itu, karena di sini ada dua kemungkinan, yaitu yang plus akar 31 dan negatif akar 31, maka ada dua kemungkinan di sini ya. Jadi X plus 6 sama dengan akar 31 atau X plus 6 sama dengan negatif akar 31. Kemudian kita selesaikan pada yang bawahnya ini ya. X sama dengan akar 31 dikurangi 6 atau X sama dengan akar negatif akar 31 dikurangi 6. Ya, yang ini negatif, yang ini positif. Sehingga pada persamaan kuadrat X kuadrat plus 12 plus 5 itu kita ketemu akar-akarnya, yaitu yang pertama adalah akar 31 min 6 dan yang kedua adalah negatif akar 31 min 6. Seperti itu. Lalu bagaimana ya contohnya kalau misalkan A-nya itu tidak sama dengan 1? Mari kita perhatikan contoh yang berikut.
Contoh yang kedua, tentukanlah akar-akar persamaan kuadrat 3x kuadrat min 5x min 2 sama dengan 0. Perhatikan di sini, nilai A-nya adalah 3, nilai B-nya adalah negatif 5, dan nilai C-nya adalah negatif 2. Jadi langkah pertama yang harus kalian perhatikan adalah nilai dari A, B, dan C yang di sini. Pada langkah yang pertama, kita mengubah A menjadi 1 karena A-nya ada 3, maka kalau kita mau mengubah 3 menjadi 1, kita akan membagi A ini dengan 3, dengan bilangan 3. Karena pada ruas kiri kita bagi dengan 3, maka ruas kanan juga harus kita bagi dengan 3. Gitu ya, supaya nilainya tetap sama. Oke, dengan demikian dari persamaan kuadrat yang ini bisa kita ubah seperti ini. 3x kuadrat min 5x min 2 kita bagi 3/3 sama dengan 0/3. 0/3 ini hasilnya tetap 0 ya. 0/3 hasilnya 0. Kemudian pada persamaan yang ini 3x kuadrat min 5x min 2/3 ini bisa kita pecah masing-masing. Sifat dari pecahan ya, bisa kita pecah masing-masing, jadi 3x kuadrat per 3 dikurangi 5x per 3 dikurangi 2/3 sama dengan 0. Itu jadi masing-masing. Setelah itu kita sederhanakan, jadi 3x kuadrat per 3 adalah x kuadrat. Yang ini tetap ya, tidak bisa dibagi. Nah, sehingga kita menemukan nilai A, B, dan C yang baru, yaitu A-nya 1, B-nya negatif 5/3, dan C-nya negatif 2/3. Seperti itu. Pada langkah yang kedua, kita tentukan atau kita ubah persamaan yang bervariabel di ruas kiri dan yang konstantanya di ruas kanan. Sehingga negatif 2/3 ini kalau mau kita hilangkan berarti kita tambahi dengan 2/3. Ruas kiri ditambah 2/3, maka ruas kanan juga ditambah 2/3, sehingga muncullah persamaan yang di bawah itu. Ini ya, jadinya seperti ini. Jadi x kuadrat min 5x per 3 sama dengan 2/3. Selanjutnya, pada langkah ketiga kita tentukan nilai B per 2. Karena tadi nilai B-nya adalah negatif 5/3, maka B per 2 adalah negatif 5/3/2. Ya, ini kan sama nilainya dengan negatif 5/3 dikali 1/2. Sehingga hasilnya B per 2-nya adalah negatif 5/6. Oke. Nah, di sini coba perhatikan, tambahkan pada langkah keempat ya, tambahkan B per 2 kuadrat pada kedua ruas pada persamaan ini. Yang sebelumnya, persamaan pada langkah yang kedua. Yang konstantanya sudah di sebelah kanan ya. Nah, pada langkah keempat ini kita tambahkan, karena tadi B per 2-nya adalah negatif 5/6, maka B per 2 kuadrat adalah negatif 5/6 kuadrat. Ya, kita selesaikan yang ruas kanan, 2/3 ditambah negatif 5/6 kuadrat. Negatif 5/6 kuadrat ketika kita selesaikan maka hasilnya adalah 25/36. Kita samakan penyebutnya, sama-sama 36 ya. Penyebutnya kita buat 36 sehingga hasilnya adalah 24/36 ditambah 25/36. Ingat bagaimana cara untuk menyamakan penyebutnya ya. Kemudian sehingga hasilnya 24 ditambah 25 adalah 49/36. Untuk yang ruas kiri masih tetap sama ya. Oke, selanjutnya kita mengubah persamaan tadi menjadi bentuk rumus jumlah atau selisih kuadrat. Ya, coba perhatikan di sini. Karena negatif 5/6 kuadrat, bilangan negatif yang dikuadratkan maka hasilnya akan positif. Yang ini bisa kita tuliskan menjadi 5/6 ya. Jadi negatif 5/6 kuadrat nilainya sama dengan 5/6 kuadrat. Seperti itu, karena yang di sini karena tadi persamaannya yang negatif adalah B-nya, gitu ya. B-nya tadi negatif, yaitu negatif 5/3. Sehingga kita harus mengubah bentuknya sama dengan ini rumus jumlah atau selisih kuadrat ini, yaitu Y-nya tetap positif ya. Y-nya bilangan positif. Nah, karena di sini negatif berarti yang kita gunakan adalah rumus selisih kuadrat. Ya, jadi negatif 5/3 bisa kita ubah karena Y-nya di sini 5/6, maka bisa kita ubah jadi 2 kali 5/6. 2 dikali 5/6 ini 2 dikali 5/6 kalau kita sederhanakan kan hampir sama ya. 2 sama 6 ini kita sederhanakan jadi 3. Jadi negatif 5/3. Jadi akan sama, akan kembali ke bentuknya semula. Dari sini karena sudah memenuhi bentuk rumus selisih kuadrat yaitu x kuadrat min 2xy plus y kuadrat, x kuadrat min 2x y-nya 5/6 plus y kuadrat, maka ini bisa kita ubah menjadi bentuk x min 5/6 kuadrat.
Ya, rumus selisih kuadrat ya, X dikurangi Y kuadrat ya, X min Y kuadrat sama dengan 49 per 36. Nah, sekarang kita juga akan mengubah atau menyederhanakan bentuk ini pada langkah yang ke-6 ya. X min 5 per 6 kuadrat sama dengan 49 per 36. Nah, 49 per 36 ini bisa kita tuliskan 49 kan 7 kuadrat, 36 kan 6 kuadrat, bisa kita tuliskan 7 per 6 kuadrat seperti ini ya. Kemudian sama kita akarkan kedua ruas. Jadi begini ya. Ini kita akarkan, ini juga kita akarkan. Nah, sebentar biar agak rapi. Gitu ya. Oke, setelah kita akarkan, maka akar dari X min 5 per 6 kuadrat adalah X min 5 per 6. Kemudian akar dari 7 per 6 kuadrat adalah plus minus 7 per 6. Untuk langkah yang ini maksudnya akar gitu ya. Kita skip langkah yang ketiga ini ya. Ini salah ketik. Jadi, X min 5 per 6 kuadrat sama dengan 49 per 36. Kemudian kita akarkan kedua ruas ya. Kita akarkan kedua ruas, akar X min 5 per 6 kuadrat sama dengan akar 49 per 36 atau 7 per 6 kuadrat. Sama nilainya ya. Sehingga hasil dari akarnya, akar dari X min 5 per 6 kuadrat adalah X min 5 per 6. Akar dari 7 per 6 kuadrat adalah plus minus 7 per 6. Sama dengan soal sebelumnya, karena ada dua kemungkinan yaitu X min 5 per 6 sama dengan 7 per 6 atau X min 5 per 6 sama dengan negatif 7 per 6, maka kita selesaikan dua-duanya. Ya, yang pertama, X min 5 per 6 sama dengan 7 per 6, maka X-nya itu 7 per 6 ditambah 5 per 6 sama dengan 12 per 6. 12 per 6 adalah nilainya 2. Ya, nilainya 2. Kemudian X yang kedua, ini ya, X dikurangi 5 per 6 sama dengan negatif 7 per 6. Maka X-nya negatif 7 per 6 ditambah 5 per 6 sama dengan negatif 7 ditambah 5 negatif 2. Berarti negatif 2 per 6. Kalau disederhanakan jadi negatif 1 per 3. Jadi akar-akar dari persamaan kuadrat 3x kuadrat min 5x min 2 sama dengan 0 adalah 2 atau negatif 1 per 3. Jadi seperti itu. Itu tadi adalah dua contoh soal tentang metode melengkapi kuadrat sempurna. Kemudian selain menggunakan rumus kuadrat sempurna, kita juga bisa menggunakan rumus kuadratik, metode rumus kuadratik. Di sini metode ini lebih sederhana karena kita tinggal menentukan nilai A, B, dan C-nya kemudian menghitung dengan menggunakan rumus. Seperti itu. Ya, jadi kalau ada persamaan kuadrat dengan bentuk AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, maka untuk menentukan akar-akarnya kita tinggal menentukan atau memasukkan nilai B, A, B, dan C-nya ke dalam rumus ini, yaitu min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Ya. Kalau kita perhatikan ya, di dalam akar ini B kuadrat min 4AC ini disebut sebagai nilai diskriminan atau D dari persamaan kuadrat. Ya, bisa dituliskan D sama dengan B kuadrat min 4AC. Apa sih maksud dari nilai D ini? Nilai D ini adalah nilai yang mempengaruhi selesaian atau akar-akar dari persamaan kuadrat itu. Ketika D-nya lebih dari 0, ini ya, ada 3 kemungkinan. Kalau D-nya lebih dari 0 atau positif, maka akar-akar persamaan kuadratnya adalah 2 akar yang nyata yang berbeda nilai. Jadi ada 2 akar yang nilainya berbeda. Kemudian kalau D-nya sama dengan 0, maka akar-akarnya adalah 2 akar nyata yang kembar. Jadi ada 2 akar yang kembar. Dan ketika D-nya kurang dari 0 atau D-nya negatif, maka akar-akar dari persamaan kuadratnya itu adalah akar imajiner. Dengan kata lain, dia tidak punya akar yang nyata. Seperti itu. Bagaimana dengan contohnya? Yang pertama, x kuadrat plus 5x plus 6 sama dengan 0. Di sini, perhatikan dulu nilai A-nya adalah 1, B-nya adalah 5, dan C-nya adalah 6. Dari sini kita tentukan terlebih dahulu nilai D-nya. D sama dengan B kuadrat min 4AC. B-nya 5, maka 5 kuadrat dikurangi 4 kali A-nya A1, dan C-nya adalah 6. Ya, jadi 5 kuadrat dikurangi 4 kali 1 kali 6. 5 kuadrat sama dengan 25, 4 dikali 1 dikali 6 sama dengan negatif 24. Sehingga hasilnya D-nya adalah 1. Karena D-nya 1, maka D lebih dari 0 atau positif ya.
Nah, kemudian kalau kita menentukan akar-akar persamaan kuadrat dari ini dengan menggunakan metode pemfaktoran, ini kan x kuadrat plus 5x plus 6. Dua nilai atau dua bilangan yang dikalikan hasilnya 6 dan dijumlahkan hasilnya 5 adalah 2 dan 3. Jadi 2 dikali 3 adalah 6 dan 2 ditambah 3 adalah 5. Seperti itu. Sehingga akar yang pertama negatif 2 dan akar yang kedua negatif 3. Jadi kalau D-nya lebih dari 0, maka di sini ada dua akar nyata yang berbeda nilai, ya kan? Akar-akarnya yang pertama adalah negatif 2 dan yang kedua adalah negatif 3. Seperti itu. Kemudian contoh yang selanjutnya, ketika nilai D-nya 0. Di sini kita perhatikan x kuadrat plus 2x plus 1 sama dengan 0. A-nya 1, B-nya 2, dan C-nya 1. Kita tentukan dulu nilai D-nya. D sama dengan B kuadrat min 4AC. Karena B-nya 2, maka 2 kuadrat dikurangi 4 kali A-nya 1, C-nya 1. Ya, sehingga kita ketemu 4 dikurangi 4 sama dengan 0. Nah, di sini D-nya 0. Kalau kita perhatikan tadi, kalau D-nya 0, maka dia punya akar nyata yang kembar ya. Sekarang kita coba mencari akar-akar persamaan kuadrat ini menggunakan metode pemfaktoran. Perhatikan x kuadrat plus 2x plus 1 sama dengan 0. Di sini C-nya 1. Kita cari dua bilangan yang hasil kalinya 1, kalau dijumlahkan 2, berarti kan 1 dikali 1 ya. 1 kali 1, 1 ditambah 1 adalah 2. Nah, di sini kita tuliskan seperti ini, x plus 1 dikali x plus 1 sama dengan 0. Maka kan kemungkinannya x plus 1 ini nilainya juga pasti 0 kan ya. Sehingga x-nya adalah negatif 1. Nah, dengan demikian, persamaan kuadrat ini yang memiliki D sama dengan 0 memiliki akar nyata yang kembar, yaitu x sama dengan negatif 1. Seperti itu. Kemudian bagaimana dengan yang nilai D-nya kurang dari 0? Ya, coba perhatikan contoh yang ketiga. X kuadrat plus x plus 1 sama dengan 0. Di sini A-nya 1, B-nya 1, C-nya 1. Kita tentukan terlebih dahulu nilai D-nya. D sama dengan B kuadrat min 4AC. B kuadrat 1 kuadrat min 4 dikali A-nya 1, C-nya 1. Sehingga hasilnya adalah negatif 3. Nah, di sini D-nya negatif ya, atau kurang dari 0. Kemudian kita tentukan akar-akar dari persamaan kuadrat. Kita cari, kalau menggunakan metode pemfaktoran kan kita cari nilai yang kita kalikan hasilnya adalah 1, yang dijumlahkan hasilnya adalah 1. Nah, di sini tidak bisa karena tidak ada nilai yang dijumlahkan hasilnya 1 dan dikalikan hasilnya adalah 1 juga gitu ya. Sehingga kita coba lagi dengan metode kuadrat sempurna gitu ya. Di sini terlebih dahulu, cara cepatnya kita tentukan nilai B per 2-nya. Karena B-nya 1, maka B per 2 adalah 1 per 2. Ini ya, kita ubah persamaan kuadrat yang ini dengan yang bervariabel di ruas kiri dan konstanta di ruas kanan. Kemudian kita tambahkan nilai B per 2 kuadrat ini pada kedua ruas. Sehingga jadilah x kuadrat plus x plus 1 per 2 kuadrat sama dengan negatif 1 ditambah 1 per 2 kuadrat. Ya, sehingga dari sini kita selesaikan yang negatif 1 ditambah 1 per 2 kuadrat. 1 per 2 kuadrat itu kan 1 per 4 ya. 1 per 2 dikali 1 per 2. Kemudian negatif 1 ditambah 1 per 4, hasilnya adalah negatif 3 per 4. Nah, sama seperti langkah yang pada melengkapi kuadrat sempurna ya, kita ubah yang ruas kiri ini menjadi bentuk jumlah rumus jumlah kuadrat gitu ya. Sehingga karena di sini y-nya adalah 1 per 2, maka kita ubah yang tadi x kuadrat plus x plus 1 per 2 kuadrat menjadi x kuadrat plus 2 kali 1 per 2. 2 dikali 1 per 2 kan 1 ya. Jadi akan kembali ke bentuk yang ini. Oke, sehingga rumus jumlah kuadrat ini adalah x plus setengah kuadrat sama dengan negatif 3 per 4. Nah, di sini karena nanti kita akan mengakarkan kedua ruas ini, nah ini tidak bisa kita jalankan. Kenapa? Karena syarat bilangan di dalam akar tidak boleh bilangan yang negatif. Sehingga kita tidak bisa menggunakan metode kuadrat sempurna pada persamaan kuadrat ini. Kemudian kalau kita menggunakan rumus kuadratik, jadi kan rumus kuadratik itu adalah x1 atau x2 sama dengan negatif b plus minus akar b kuadrat min 4ac per 2a. Ya, a-nya 1, b-nya 1, c-nya 1. Sehingga kalau dimasukkan negatif 1 plus minus akar 1 kuadrat min 4 kali 1 kali 1 per 2 kali 1. Sehingga nilai x-nya adalah negatif 1 plus minus akar 3 per 2. Ini juga sama, tidak bisa kita selesaikan karena di dalam akar ada bilangan yang negatif. Gitu ya.
Ya, syaratnya kita bisa mengakarkan suatu bilangan adalah ketika bilangan itu tidak negatif, non negatif ya, bisa 0, bisa bilangan positif. Dengan demikian, karena dengan menggunakan 3 metode tadi kita tidak bisa menemukan akarnya, maka ketika D-nya kurang dari 0 ini, persamaan kuadratnya tidak memiliki akar yang nyata atau akar imajiner. Seperti itu ya. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Demikianlah yang bisa saya sampaikan tentang materi melengkapi kuadrat sempurna dan juga rumus kuadratik. Semoga ilmu yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat untuk adik-adik semua. Terima kasih, jangan lupa di like, subscribe, dan komen materi atau soal apa yang ingin dibahas. Terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum.